Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wahdin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Yang terhormat Bapak Muhammad Hufron, dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dan tak lupa pula teman-temanku, teman kelas Tafsir Tarbawi yang sangat berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan kelanjutan materi dari yang saya bawakan sebelumnya yang berjudul Objek Pendidikan Istri dan Keturunan Penyejuk Hati. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya, syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin, NIM 211968. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hakikat, teori pengertian, dalil-dalil, dan lain-lain. Mengenai istri keturunan hati. Lah, untuk fokus pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai hikmah dan juga apa sih syarat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, walladzina yaquluna rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama, yang artinya, dan orang-orang itu berkata, ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati, dan jadikanlah iman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang itu pasti menginginkan sebuah pasangan dan juga keturunan yang dapat membawa kita kepadanya dan juga bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya istri apa sih yang bisa mengantarkan kita ke surga, dan anak seperti apa sih yang bisa menuntun kita menuju surga? Lah, pertama istri. Karakteristik istri yang bisa membuat kita masuk ke surga itu adalah istri yang taat kepada kita, kemudian selalu di samping kita, baik suka maupun duka. Istri yang mau berbagi sakit, berbagi pengalaman kepada kita, dan tentunya istri yang membuat kita selalu mengingat kepadanya. Kemudian anak seperti apa sih yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah? Pertama, anak yang berbakti kepada kita selaku orang tua ya tentunya. Kemudian yang soleh, beriman, dan kemudian yang terakhir adalah yang berbakti tentunya yang kepada kita. Jadi ketentuan-ketentuan itu harus ada di dalam sebuah keluarga. Tentunya semuanya menginginkan hal tersebut. Nah, langkah apa sih yang perlu kita siapkan agar unsur-unsur itu bisa terpenuhi? Yang pertama, kita harus rajin berdoa,
harus beribadah, harus mengaji, harus berusaha, harus bekerja keras. Jadi, seperti peribahasa, barang siapa yang menanam itu pasti akan memanen. Jadi, ketika kita rajin berdoa, beribadah, berusaha, itu nanti akan ketemu pada jalan itu. Kita akan ketemu pada istri yang berbakti kepada kita, anak yang berbakti kepada kita, dan tentunya membawa kita ke surga Allah. Namun, ketika kita hanya bermalas-malasan, kita hanya bersenang-senang tanpa kita memikirkan masa depan, maka ya Allah memberikannya sesuai dengan ikhtiar kita. Jadi ketika kita terlalu mengharap yang besar, namun tidak disertai dengan usaha dan juga doa yang besar, itu mustahil. Karena usaha tanpa doa itu sama saja dengan kebohongan, dan doa tanpa usaha itu sama saja dengan kebodohan, seperti itu. Baik, untuk menuju ke keluarga yang harmonis, itu salah satunya adalah sebuah interaksi antar sesama. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, suami kepada anak, anak kepada suami, istri kepada anak, dan anak kepada sang istri. Lah, di dalam sebuah interaksi ini harus terdapat sebuah komunikasi antar sesama, sehingga ketika komunikasi itu terjalin, maka akan timbul sebuah keharmonisan, kekompakan. Lah, hal-hal seperti inilah yang nantinya bisa membuat keluarga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ketika keluarga tersebut sudah sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya di dalam itu akan terasa sangat indah, sangat sejuk, sangat istimewa. Tidak ada rasa janggal, tidak ada rasa curiga, rasa cemburu, rasa amarah. Nah, inilah yang dinamakan keharmonisan sebuah keluarga. Oke, dari saya cukup seperti itu karena saya masih belajar. Jadi mohon maaf dan sampai jumpa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.